tiga hal yang teman-teman harus hindari jika teman-teman itu bergerak di industri kreatif. Sebelumnya, kalau teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan mau sharing pengalaman saja selama saya berkecimpung di dunia desain. Di sini ada tiga hal yang ingin saya bagikan pengalaman saya, yaitu agar akun teman-teman itu tidak disuspend. Yang pertama itu saya pernah teman-teman mengalami di suspend di Redbubble. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu Redbubble, nanti teman-teman silakan ini saja, bisa berkomentar di kolom bawah atau bisa searching sendiri di Google ya. Nah, Redbubble ini adalah salah satu situs POD, print on demand. Dia tuh bergerak di bidang utamanya tuh berjualan kaos. Nah, jadi tugas kita di sini hanya mendesain saja, upload desain saja. Urusan untuk cetak kaos, pengiriman kaos dan tracking kaos ke klien kita yang akan memesan ini nanti, desain kita itu dilakukan sendiri oleh situs ini. Jadi lumayan praktis. Nah, saya pernah mengalami di situs ini, itu akun saya itu disuspend. Itu gara-gara dulu saya iseng saja membuat akun di sini, kemudian saya coba untuk mengambil di sini kan ada situs Freepik. Freepik ini kan banyak ya, desain-desainnya bagus-bagus lah. Desain vektornya ini kan ada yang free, teman-teman. Nah, jadi kalau kita filter yang free, ini udah free nih. Ini ada banyak sekali desain-desain yang bisa pakai. Nah, saya dulu mengira jadi lisensi free-nya ini bisa kita gunakan untuk kita jual lagi ke situs lain, teman-teman. Ternyata hanya tinggal menunggu waktu saja. Akhirnya karena ketahuan, akhirnya akun saya di-ban. Nah, maksud saya di sini teman-teman jangan lakukan walaupun statusnya di sini free license, bukan berarti teman-teman bisa mengambil sesuka hati vektor dari situs lain kemudian diupload ke ini ke situs desain juga yang POD Redbubble. Dan ini juga berlaku teman-teman, kalau misalnya teman-teman aduh malas sekali sih desain icon, kemudian pengen copy aja misalnya yang ini kan free, terus teman-teman upload misalnya ke situs Platikon, ke situs The Non Project, kemudian situs Shutterstock. Nah, kalau seperti itu teman-teman lakukan, akun teman-teman yang ada di Shutterstock, The Non Project, The Platikon hanya tinggal menunggu waktu saja di ban, teman-teman. Oleh karena itu jangan lakukan teman-teman itu mengupload karya orang lain walaupun status karya mereka itu free, teman-teman. Jadi pastikan lisensi mereka itu free dan bisa digunakan untuk komersial. Nah, sedangkan kalau Freepik ini setahu saya dia free tapi bukan untuk komersial, teman-teman, tapi untuk pakai sendiri. Tapi kalau teman-teman udah punya ide pengen menjual lagi vektornya itu ke sini, sudah tahu lisensinya bukan untuk komersial, itu suatu saat akun teman-teman tuh bisa di ban juga, teman-teman. Nggak harus di POD atau Redbubble misalnya, bisa juga nanti di Freepik, kemudian juga Platikon atau The Non Project ataupun Shutterstock. Begitu juga misalnya di Shutterstock, teman-teman. Di Shutterstock misalnya teman-teman juga ada akun ininya desain-desain yang sifatnya free. Ada nggak ya di sini free? Kalau dulu tuh masih ada. Oh, nggak ada lagi ya. Kalau dulu tulisannya free. Nah, kalau misalnya gini deh, kasus yang lain juga saya alami itu di Adobe Stock. Nah, Adobe Stock ini tempat kita bisa mengupload vektor kita, foto kita, video juga, kemudian template dan segala macam bentuk aset-aset desain. Nah, saya juga ngalami teman-teman pernah juga disuspend di situs Adobe Stock itu gara-gara saya terkena copyright, teman-teman.
Kenapa saya terkena copyright? Begini maksudnya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui kan beberapa logo itu kan ada yang sudah dilisensi teman-teman. Misalnya logo Microsoft itu yang berbentuk gambar Windows itu teman-teman. Kemudian juga gambar app Macintosh atau Apple itu kan bentuk logonya kan ada bentuk uh, Apple, bentuk apel, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman ngotot membuat vektor yang berhubungan dengan logo-logo atau vektor ataupun musik-musik punya orang lain, kemudian bisa juga berupa video atau musik yang sudah dilisensikan. Walaupun itu teman-teman buat sendiri ya, bukan mengambil kayak cara saya tadi di FreePic, itu kalau ketahuan akun teman-teman itu bisa di-ban teman-teman. Misalnya bayangkan teman-teman sudah punya 1000 aset atau 20.000 aset, entah itu di Shutterstock atau di Denon Project, kemudian di Platicon, hanya gara-gara misalnya anggap aja satu icon ini, misalnya icon ini adalah milik perusahaan A gitu, dan dia sudah, kalau perusahaan itu kan berbadan hukum ya teman-teman, jadi semua bentuk vektor mereka, musik, video, kemudian gambar mereka itu kan sudah ada lisensinya. Nah, kalau misalnya kita buat semaunya dan kita jual ke orang lain, nah itu yang namanya terkena copyright, teman-teman. Kita nggak mendownload vektor kayak gini, kita upload ke sini, nggak. Cuman kita menggunakan icon-icon yang sudah dilisensi atau desain-desain yang berupa lisensi. Bisa juga kata-katanya seperti ini, teman. Misalnya setiap penyebutan nama-nama perusahaan kan juga ada lisensinya, teman-teman. Misalnya Microsoft. Kalau kita menyebutkan nama Microsoft di beberapa di beberapa ini apa namanya situs-situs desain itu sudah ada copyrightnya, teman-teman. Jadi terkadang kalau kita misalnya menyebutnya logo Sony PlayStation itu kayak di sini itu bakal langsung terkena copyright, teman-teman. Karena itu udah pasti, teman. Ada ininya, ada lisensinya untuk itu. Nah, makanya teman-teman juga harus memahami kalau misalnya membuat vektor itu jangan sampai walaupun desain teman-teman, musik, video dan teman-teman itu asli dan tidak mengandung copyright, tapi teksnya itu mengandung kata-kata copyright, itu bisa jadi di-ban juga, teman-teman. Bahaya kan, teman-teman? Nah, makanya kalau kita Indonesia sih mungkin masih menganggap remeh perihal hal ini, teman-teman. Cuman kalau di industri kita pengen bermain di luar, maksudnya itu di situs luar, kayak saya seperti sebutkan tadi di Shutterstock, Denon Project, Platicon, itu kan semua market luar ya, teman-teman. Situs-situsnya itu pemiliknya bule semua, makanya kita harus ikut aturan. Jadi hindari teman-teman itu menggunakan aset-aset yang sudah ada copyrightnya, teman-teman. Entah itu tadi musik, kemudian video, foto, vektor, gambar, atau hanya sekedar kata-kata saja, teks. Itu kalau bisa hindari, teman-teman. Jadi teman-teman asetnya itu tetap aman, ada stop ya. Saya berbagi pengalaman seperti ini, jadi jangan sampai teman-teman juga mengalaminya, teman-teman. Kemudian juga yang ketiga, ini misalnya gini, teman-teman. Kita meniru icon orang lain atau meniru desain orang lain, teman-teman. Misalnya seperti ini. Teman-teman, kalau untuk icon saya rasa itu masih aman ya, teman-teman. Karena icon kan misalnya kalau bentuk rumah kan pasti bentuk rumah semua, teman-teman. Icon rumah, misalnya masjid ya seperti ini masjidnya, kemudian seperti bentuk bola bumi ya seperti ini, itu masih lumrah, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di beberapa situs kayak Platicon ini, misalnya teman-teman udah tahu nih icon ini adalah milik si A. Nah, teman-teman tiru tuh cara membuat ikonnya seperti ini, walaupun teman-teman buat sendiri. Nah, jadi di Platicon ini dibilang kalau teman-teman ketahuan meniru desain orang lain dan Platicon mengetahuinya, otomatis akun teman-teman itu langsung disuspend, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar desain, itu teman-teman boleh meniru, tapi jangan dijualkan lagi, teman-teman. Itu boleh, nggak apa-apa.
Cuman kalau teman-teman udah ya seperti saya bilang ada ikonnya ini, kemudian teman-teman tiru, kemudian terbesit dalam pikiran teman-teman pengen dikomersilkan, ya hanya menunggu waktu saja teman-teman. Kalau ketahuan ya siap-siap saja akun teman-teman di-suspend teman-teman. Nah, kesimpulannya jadi begini teman-teman. Jadi hindarilah membuat desain vektor atau aset-aset digital yang sudah saya sebutkan tadi itu mengandung copyright, kemudian similar content atau namanya plagiat, memplagiat konten orang lain, ini namanya plagiat ya teman-teman. Kemudian ataupun mengupload hasil desain orang lain ke situs lain ya teman-teman. Kesimpulannya, jadi teman-teman itu silakan buat sendiri ikonnya teman-teman, original, dan hindari dari 3 hal tadi tersebut. Teman-teman itu menghindari dari copyright, kemudian menghindari dari plagiat. Plagiat itu yang meniru ya, ada teman-teman seperti ini. Kemudian juga mengupload hasil karya orang lain seolah-olah punya kita gitu teman-teman. Nah itu nggak boleh. Nah sekarang saya akan memberikan ilustrasi. Coba bayangkan sekarang teman-teman sudah memiliki desain vektor ataupun misalnya teman-teman musisi itu berupa musik, kemudian atau kalau teman-teman fotografi itu berupa video teman-teman sendiri, foto atau gambar yang sudah teman-teman ambil berhari-hari misalnya, terus tahu-tahu aset teman-teman tersebut digunakan oleh orang lain dan laku teman-teman aset orang lain itu, tapi orang lain itu tidak membayar lisensi kepada teman-teman. Nah, itu saya ingin tahu bagaimana tanggapan teman-teman. Nanti dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pinginnya ada yang tanyakan lagi, itu nanti silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada berita terbaru dari Mas Blogger. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.